Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Semuanya cukup. Jangan ada yang memulai kerusuhan lagi di sini. Raja. Tapi Pak Yudi dia ini sudah semena-mena sama rakyat kayak kita, Pak Raja. Benar itu. Masa dia asik-asik sama simpenannya tapi kerjaan dia nggak pernah benar. Kita ini udah kerja keras buat bayar pajak, tapi pajaknya malah buat orang yang nggak benar kayak dia. Kita ini udah susah banget dari dulu. Dan Pak Yudi gak pernah buat kebijakan yang benar-benar ngebantu rakyatnya. Kebijakannya malah buat nguntungin dirinya sendiri. Naikin gaji, naikin tunjangan pemerintah, naikin tunjangan rumah, apa kayak itu namanya. Dia tuh benar-benar gak pernah peduli sama rakyatnya. Kita tuh udah capek sama dia, Pak Raja. Iya, saya tahu. Tapi kalau kalian ingin memberikan pendapat, bukan begini caranya. Ini salah. Apalagi sampai penjara. Terus ingin menghakimi mereka. Kasihan mereka. Ngapain kita harus kasihan sama orang-orang kayak gini? Benar, mereka aja nggak kasihan sama kita. Yudi ini udah berkali-kali ngecewain kita sebagai rakyat. Kita udah kesel banget sama dia. Apalagi anaknya yang sok itu. Pengen banget aku tampar mukanya. Pokoknya kita itu cuma pengen keadilan, Pak. Dia aja nggak pernah peduli sama rakyatnya. Jadi kita ngapain peduli sama masa depannya dia? Benar nggak? Betul! 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 Semuanya, saya tahu amarah kalian itu sudah sangat luar biasa. Saya mengerti rasa kecewa kalian sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi ingat, keadilan tidak lahir dari kerusuhan seperti ini, melainkan dari kebenaran. Dan kamu Yudi, ingat, jabatan itu adalah amanah Yudi. Bukan tempat kamu memperkaya diri kamu. Apalagi sampai kamu mencari simpanan. Kalau kamu mengkhianati jabatan yang sudah kamu dapatkan, kamu tidak hanya melukai rakyat, tapi kamu juga melukai bangsa ini. Dan untuk kalian semua, kalian boleh marah, kalian boleh kecewa, tapi jangan kotori tangan kalian dengan perbuatan yang sama. Kita membangun negeri ini dengan tidak membakar, tidak menjarah, apalagi sampai menumpahkan darah. Tapi kita membangun negeri ini dengan kita bersuara, dengan kita berdoa, dan dengan persatuan. Tapi Pak Raja, kita ini cuma lelah Pak Raja dengan pemerintah yang gak pernah peduli sama rakyatnya. Iya Pak Raja, kita itu cuma pengen pemerintah ngerti tentang apa yang terjadi sama rakyatnya. Iya, saya tahu kalian lelah. Tapi percayalah, kalau saya jadi pejabat nanti, saya berjanji akan menegakkan keadilan setinggi mungkin. Siapapun pejabat di sini yang bermain curang, yang bermain kotor, saya berjanji akan memberikan mereka ganjaran yang setimpal. Sekarang, kalian pulang dengan hati yang tenang. Jangan lagi ada api yang menyakiti sesama. Ingat, kalian itu bukan binatang buas. Jadi kalau kalian ingin menegakkan keadilan, tegakkan keadilan dengan cara yang terhormat. Benar kata Pak Raja. Kalau kita demo seperti ini, rusuh seperti ini, apa bedanya kita dengan binatang? Apa bedanya kita dengan pejabat sialan itu? Benar. Kami minta maaf ya Pak Raja, karena kami sudah kelewatan batas marahnya. Ya Pak,
Sebenarnya kami itu cuma pengen hidup sejahtera, Pak. Pengen hidup nyaman. Tapi kami sadar, jalan yang kami ambil sekarang itu tidak membuat kami jauh lebih sejahtera, tapi malah menuju jalan yang menuju kehancuran. Maafin kami ya Pak Raja. Kalian tidak salah. Kalau kalian ingin hidup lebih sejahtera, tapi kalian salah jalan. Kalau kalian melaluinya dengan amarah, ingat, negeri ini tidak akan kokoh kalau kalian robohkan dengan tangan kalian sendiri. Baiklah Pak Raja. Kalau begitu, kami akan pulang sekarang. Dan kami akan percaya dengan Pak Raja. Benar, Pak Raja adalah pejabat tertinggi selanjutnya di kota Jakawarna. Hidup Pak Raja! Hidup Pak Raja! Pak Raja harus menang di pemilihan pejabat tertinggi selanjutnya. Kota Jakawarna pasti bakal lebih sejahtera kalau dipimpin oleh Pak Raja. Hidup Pak Raja! Hidup Pak Raja! Makasih, makasih. Apaan sih Raja itu? Kenapa dia cari perhatian di depan semua orang? Masa aja kamu Raja? Ya sudah semuanya, kita sudahi saja demo kita hari ini. Tapi barang caranya gimana? Dikembaliin atau enggak? Ya enggak lah, ngapain dibalikin? Benar. Lagian duitnya Pak Yudi itu dari pajak yang kita bayar kan? Jadi udah sepantasnya kita dapetin barang-barangnya dia. Udah, ayo kita bubar-bubar. Nggak usah dipeduli lagi nih si Pak Yudi. Wow, dasar pejabat sialan. Dasar pejabat nggak guna. Setelah ini nggak bakal ada lagi yang milik kamu. Jijik sekali kota ini pernah dipimpin sama orang kayak kamu. Nek pendemonya udah pergi, Nek. Akhirnya pendemonya pergi juga dari sini. Guys, aku kira aku bakal mati tadi. Guys, kenapa sih kita bisa didemo separah ini? Benar. Dan mana ini polisi? Kenapa nggak ada polisi yang bantuin kita dari tadi? Pokoknya kita harus tuntut polisinya itu. Bisa-bisanya kita nggak ada dibantuin sama polisi dari tadi. Pemirsa, saya baru saja mendapatkan informasi kalau para pendemo yang melakukan demo di depan rumah Pak Yudi Baskoro Naraka baru saja pergi meninggalkan lokasi. Mereka mau pergi setelah ditenangkan oleh Pak Raja Semesta. Ini adalah kejadian yang sangat langka sekali. Saya sangat jarang sekali melihat seseorang yang sangat baik seperti Pak Raja Semesta yang mau membantu lawannya yang sedang ditimpa musibah. Sekian berita hari ini, sampai jumpa di berita selanjutnya. Ya ampun Papa. Kalau aku jadi raja ya, gak bakal aku bantu tuh si Yudi itu. Iya, kalau saya, pasti saya akan diamin mereka sampai mereka dipukul habis-habisan sama rakyat. Raja emang kayak gitu. Dia gak pernah tega ngeliat orang itu disakitin. Ya ampun Papa. Padahal Yudi itu udah jahat banget loh sama kita. Tapi Papa masih bisa ngebantu mereka. Tapi setidaknya setelah ini Yudi bakal kalah mah. Dan Papa bakal jadi pemenangnya. Itu sudah pasti nak. Saat Papa terpilih jadi pejabat tertinggi nanti, Papa bakal mengusut semua kasus yang pernah dilakukan sama Yudi. Dan Papa pasti bakal ngebuat Yudi itu dimasukin ke penjara. Bener mah, itu adalah salah satu cita-cita keluarga kita. Yudi pokoknya harus menanggung semua perbuatannya dia. Dia bener-bener udah jahat banget sama semua orang. Putri, maaf ya nak. Mama gak bisa memberikan kamu adik. Padahal kamu pengen banget kan punya adik nak. Mama jangan ngomong kayak gitu ya Ma. Ini bukan salah Mama, tapi ini salahnya si Yudi itu Ma. Kalau bukan karena dia, pasti sebentar lagi kita bakal punya adik yang lucu banget. Mama yang sabar ya Ma. Maafkan Ma. Akhirnya selesai juga demonya. Ini saatnya aku pulang dari sini. Raja, bisa-bisanya dia cari perhatian di saat kondisiku kayak gini. Raja!
kamu Raja. Bisa-bisanya kamu cari perhatian di saat kondisiku lagi kayak gini. Apa? Cari perhatian? Aku ada cari perhatian di sini. Aku datang ke sini buat nolongin kalian. Nolongin dari mana, ha? Itu apa tadi kamu memberikan wejangan-wejangan, memberikan saran-saran? Itu apa namanya kalau bukan cari perhatian, ha? Hey Yudi, asal kamu tahu ya, kalau aku nggak datang ke sini tadi, kalian bertiga bakal mati. Diamuk sama pendemo itu. Jadi kamu gak usah nuduh aku ngelakuin hal yang enggak aku lakuin. Kamu harusnya berterima kasih sama aku. Karena kalau aku gak datang, nyawa kalian bertiga bisa mati tadi. Jadi kamu gak usah nuduh aku yang gak jelas. Feli, ayo kita masuk ke dalam rumah. Kita harus lihat barang apa aja yang masih tersisa di dalam rumah. Kenapa kamu nyelamatin aku, ha? Kenapa kamu nyelamatin aku? Padahal kalau aku mati, kamu bakal senang kan? Senang? Kamu mati? Enggak lah. Aku gak bakal senang ngeliat kamu mati. Aku bakal senang kalau ngeliat kamu hidup dalam waktu yang sangat lama. Udah gila ya kamu? Maksud kamu apa, ha? Ya supaya kamu bisa menderita lebih lama. Aku gak mau kamu mati secara cepat kayak tadi. Aku mau kamu hidup lama supaya kamu bisa menderita seumur hidup kamu. Kamu harus ngerasain sakitnya jadi orang yang pernah kamu jahatin. Kamu kan Yudi yang gak buat anakku meninggal. Kamu kan Yudi yang gak buat anakku meninggal. Ya kan? Keluarga aku jadi sedih gara-gara perbuatan kamu. Jadi kamu gak boleh mati dengan cepat. Kamu harus menderita seumur hidup kamu. Karena kamu udah jahat sekali sama keluarga aku. Kamu benar-benar tega Yudi. Kamu benar-benar tega. Kamu lihat aja Yudi. Setelah ini aku bakal ngalahin kamu di pemilihan pejabat tertinggi kota Jakawarna. Dan aku bakal menangin pemilihan ini. Dan saat itulah Yudi, kehidupan yang seperti neraka bakal menanti keluarga kamu. Di hari pertama aku menjabat nanti, aku bakal usut semua kasus-kasus korupsi yang pernah kamu lakuin. Dan di hari itu juga, aku bakal laporin kamu ke penjara. Supaya kamu bisa langsung masuk ke penjara yang paling busuk yang ada di kota ini. Dan saat kamu di penjara, ibu dan anak kamu bakal hidup dengan melarat. Hidup menderita selamanya. Mereka gak bakal bisa merasakan kemewahan lagi. Itu karena siapa? Karena kamu Yudi. Karena kamu udah jahat dengan semua orang. Jadi semua keluargamu akan hidup menderita selamanya. Karena kamu Yudi. Ini karma buat kamu Yudi. Ini karma. Karena kamu udah ngebunuh anak keduaku. Sekarang kamu udah gak punya apa-apa lagi. Kamu udah gak bisa ngapa-ngapain. Semua barang-barang kamu udah diambil. Uang kamu udah gak ada sekarang. Itu karena kamu udah ngegugurin bayi aku. Ini karma buat kamu. Jadi ini alasan kenapa aku nyelamatin kamu sekarang. Sekarang kamu nikmatin hidupmu sebelum kamu jatuh ke lubang nerakamu. Ayo kita pergi bodyguard. Raja, sebisanya aku direndahkan seperti ini. Lihat ya, aku gak bakal diem aja Raja. Aku bakal ngalahin kamu. Dan aku bakal jadi pemenang dari pemilihan pejabat tertinggi. Apa itu? Ada apa itu? Yudi, rumah kita, Yudi. Rumah kita kebakaran, Yudi.
Kenapa ini bisa kebakaran? Kenapa ini bisa kebakaran rumah kita? Rumah ini bisa terbakar karena ada salah satu pendemo yang ngebakar bensin di rumah ini. Apa? Ada yang ngebakar bensin? Iya. Sepertinya ada yang sudah tersulut emosi sekali tadi. Yudi, terus ini gimana Yudi? Apinya mulai membesar ini Yudi. Cepat padamin apinya Pak. Padamin apinya cepat deh. Bodyguard, cepat padamin apinya sekarang. Cepat padamin apinya sekarang. Kenapa kamu malah diem aja, ha? Cepat padamin apinya sekarang. Maaf ya Yudi, saya berhenti jadi bodyguard kamu. Saya yakin kamu udah gak punya uang lagi sekarang. Uang kamu udah habis dijarah dan dibakar di rumah ini. Jadi mulai dari hari ini saya akan berhenti jadi bodyguard kamu. Gak bisa gitu bodyguard. Kamu harus nolongin saya dulu. Kamu harus nolongin saya padamin api ini bodyguard. Tolongin saya padamin api ini sekarang juga bodyguard. Emangnya kamu pernah nolongin saya di saat saya lagi kesusahan? Enggak kan? Masih bonus aja jarang. Lihat banget sih jadi orang. Padamin aja sendiri rumahmu. Bodyguard, tolongin saya, bodyguard! Yudi, cepat padamin apinya, Yudi, gimana ini rumah kita ini? Apinya mulai membesar, Ibu, pinjam apinya sebentar, Bu. Saya mau nelpon pemadam kebakaran, Bu. Ini rumah saya kebakaran, Bu. Anda Pak Yudi, kan? Iya Bu, saya Yudi, pejabat paling tinggi di kota Jakawana ini. Ibu tahu saya kan, jadi tolong teleponin pemadam kebakaran Bu. Tolong biar ini rumah saya biar cepat dipadamin Bu. Tolong ya Bu. Emang Bapak pernah ya nolongin saya? Jadi ngapain saya nolongin Bapak? Asal Bapak tahu ya, 3 tahun yang lalu saya datang ke depan rumah Bapak, rumah yang ini. Saya waktu itu mau minta beras Pak. Saya kira karena Bapak pejabat, Bapak bakal nolongin saya. Tapi waktu itu Bapak malah ngusir saya mentah-mentah. Dan Bapak juga waktu itu ngata-ngatain saya miskin. Jangan harap ya saya menolongin Bapak hari ini. Gak bakal saya menolongin Bapak. Kasihan deh pejabat satu ini, hidupnya bakal diambang kehancuran sebentar lagi. Ibu tolongin saya Bu, ini rumah saya kebakaran Bu, tolongin saya Bu. Cepat padamin apinya Pak, cepat padamin apinya. Kamu harus bergerak Yudi, ini apinya makin besar Yudi. Aku udah capek Bu, gak ada yang mau nolongin kita sekarang Bu. Kita bakal hancur sekarang Bu, keluarga ini bakal hancur sekarang Bu. Rumahku. Di mana kita bakal tinggal sekarang? Yudi, masa masku semua di dalam Yudi. Jangan padamin apinya itu Yudi. Tolong, siapapun bantu padamin rumahku kebakaran. Rumahku. Aku bakal tinggal di mana ini sekarang? Rumahku. Kita bakal miskin sekarang. Kita udah gak punya apa-apa, semua udah hancur. Tolong aku, tolongin padamin rumahku. Nasibku kena begini.
Breaking news, pemirsa. Saat ini saya baru saja mendapatkan informasi kalau rumah dari Pak Yudi Baskoro Naraka sudah dilahap oleh si Jago Merah. Dan saat ini tidak ada satupun barang yang tersisa karena rumah Pak Yudi sudah habis terbakar. Saksikan terus Tris News untuk mengetahui informasi selanjutnya. Ya ampun Feli, kasian juga ya dia. Rumahnya dijarah, terus sekarang rumahnya kebakaran lagi. Mereka benar-benar udah gak punya apa-apa sekarang. Biarin. Mereka sekarang sedang menikmati apa yang sudah mereka lakukan dari dulu. Mereka udah jahat sama banyak orang. Jadi mereka pantas untuk menerima karma ini. Mama itu masih dendam sekali sama mereka. Bisa-bisanya ada apa-apa. Sabar ya, Ma. Yudi, ini adalah neraka awal buat kamu. Neraka yang lebih panas bakal menanti kamu sebentar lagi. Jadi kamu nikmatin neraka ini. Karena ini adalah dendam yang sudah terkumpul sejak lama oleh kami. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!